Jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, rekan-rekan, para bapak dan adik-adikku, wabil khusus jajaran manajemen Baitul Mal Hidayatullah yang semoga semakin dipercaya umat, semakin mengembangkan sayap dalam kebermanfaatan dan kebaikan. Termasuk di dalamnya beberapa waktu yang lalu lembaga kecil kami yang bernama Bina Umat ya, dalam rangka memberikan support ke Cianjur juga nitip atau ke Semeru kemarin ya, nitip ke BMH karena kami merasa ini lembaga yang paling kredibel bagi kami itu ya, dan semoga juga bagi umat secara keseluruhan. Bapak, rekan-rekan dari rahmati Allah, ini mohon maaf ya masih belepotan kalimatnya karena beberapa hari tidur di rumah sakit nunggui istri yang kebetulan dapat ujian dari Allah, tapi alhamdulillah sudah sangat membaik, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala insyaallah digugurkan dosa kalau orang sakit itu ya, terangkat derajat dan insyaallah disiapkan kemuliaan. Salawat salam semoga senantiasa teriktikad biqalbi wa qulubil lisan wal af'alu bil arkan ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, yang kita senantiasa berharap lidah kita mengucap salawat salam, hati kita mengiyakan, meyakini dengan jazm, dengan pasti untuk bisa senantiasa itba atas apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang Rasul perintahkan dalam qaulnya, bahkan dalam sukutnya, dalam diamnya. Karena diamnya Rasul itu merupakan persetujuan yang berimplikasi syariat. Jadi Rasulullah itu pernah melihat para sahabat menyembelih dabah, apa nggih? Nyambik gurun begitulah. Nyambik gurun itu disembelih oleh para sahabat, kemudian dikonsumsi bareng-bareng. Tapi ketika diberikan kepada Rasulullah SAW, beliau tidak memakannya, tapi membiarkan dan mendiamkan para sahabat makan. Maka diamnya Rasul itu bagian syariat, berarti boleh, meskipun beliau tidak kerso, tidak mau. Hari ini sebagaimana disampaikan oleh Ahin Al-Kiram, Ustadz Fajar, materi kita berkaitan dengan rizki. Rizki bisa menjadi berkah, bisa menjadi petaka bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Berbicara tentang rizki, terawali kalimat permohonan maaf kalau panjenengan harus nunggu, wabil khusus Mas Rudi yang sudah memberitahu saya, cuman saya yang teledor dan glendran itu ya, sehingga kemudian terlambat datang. Tapi meskipun terlambat, saya masuk melihat wajah dan bahasa tubuh jenengan teseso weger itu ya. Insyaallah tidak ada perasaan jengkel itu ya, karena BMH terkenal orang-orangnya sabar, luas hati dan berkantong tebal itu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, di mana-mana kalau doa itu berkaitan dengan kantong itu aminnya beda. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, berbicara tentang rezeki ini perbincangan yang akan selalu menarik sampai kapanpun, karena pemahaman dan pemanaan tentang rezeki ini juga senantiasa mengalami upgrading. Jadi bagaimana kemudian di waktu kecil kita menganggap kalau disebut rezeki itu yang kegambar duit, yang kegambar rupiah, yang kegambar dolar, tapi nggak kegambar yen itu ya, karena yen itu yen ono dibayar, yen ora ono diutangi itu ya. Jadi kegambar duit secara umum rezeki. Kemudian berkembang usia kita, pengalaman, ilmu kita, guru kita, bacaan-bacaan kita, sampai kemudian pemanaan kita menjadi lebih baik dan lebih mendekati kebenaran.
Kita tidak pernah tahu apakah pemahaman kita tentang rizki itu sampai pada tataran pemahaman yang sempurna, tapi yang kita faham insya Allah lebih dibanding pemahaman sebelumnya. Maka seringkali kita dengar kalimat kalau gaji itu ya, kalau gaji atau honor atau HR dan seterusnya itu bisa jadi setiap orang berbeda. Setiap orang bisa mendapatkan atau tidak mendapatkannya. Tapi yang namanya rizki itu sudah diatur oleh Allah. Bahkan ada sebuah kalimat ya, maqalah yang menyampaikan bahwa ar-rizqu biyadillahi wahdah. Rizki itu hak mutlaknya pada Allah, bukan pada panjenengan kula sami. Sehingga kalau memang bukan rizkinya, sehebat apapun kita berikhtiar, berdoa memohon, jika dia memang bukan bagian dari rizki kita, kita tidak akan mampu menjangkaunya. Demikian pula sebaliknya. Maka hari ini kita mencoba untuk melihat rizki dari cara pandang yang proporsional. Yang pertama firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat ini, Allah yabsutu. Allah itu memberikan kelapangan, kelonggaran, keluasan ya, ar-rizqu ya, rizki liman yasha, terhadap siapapun yang Allah kehendaki. Ya, berkaitan dengan rizki nanti kita juga akan urai makna yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan pemaknaan tentang rizki itu hal-hal yang kemudian manusia merasakannya sebagai kenikmatan, kelapangan yang dia bisa memanfaatkannya. Artinya apapun yang menjadikan panjenengan merasakan itu bagian kenikmatan, kelapangan, dan kemudian bisa memanfaatkan untuk apapun ya, kebutuhan kita, keperluan kita dan seterusnya, maka itu bagian rizki dari Allah. Maka kalau kemudian panjenengan mendapatkan waktu lapang luang yang bisa digunakan untuk mutola'ah, menambah ilmu, mengkaji ilmu, atau kemudian berinteraksi dengan pasangan dengan cara yang lebih baik dan seterusnya. Beberapa hari mendampingi istri di rumah sakit, saya punya banyak waktu untuk berdiskusi, ngobrol dengan istri dan seterusnya. Bagi saya itu bagian rizki. Bukan berarti sakitnya istri itu rizki buat suami, bukan. Tapi ketika kemudian istri sakit, ada banyak hal yang Masya Allah saya mendapatkan rizki dari Allah. Berupa apa? Berupa mampunya atau bisanya kami mereview ulang visi-visi hidup yang sudah kami rancang selama 25 tahun pernikahan. Jadi ngobrolkan banyak hal, ngobrolkan tentang perkembangan anak, ngobrolkan tentang visi pernikahan yang sudah kita buat 25 tahun yang lalu, justru pada saat istri istirahat di rumah sakit. Dan itu hal yang kemudian menyemangati. Artinya saya tidak akan berbicara dengan istri saya tentang hal yang semakin mengkhawatirkannya di saat sakit atau membuat dia tertekan dan seterusnya. Tapi kemudian kita semangati dengan hal-hal yang menjadikan sakit itu berasa lebih ringan. Ada banyak sahabat Rasul yang kemudian membuat kita takjub ya, karena punya visi besar itu ternyata membuat penderitaan lebih ringan. Ada seorang sahabat namanya Rafi' bin Hadits radhiyallahu anhu. Usianya pada saat terjadinya perang Uhud di tahun ketiga Hijriah itu masih belum baligh. Kalau hari itu balik itu terdefinisi dengan usia angka rata-ratanya 15 tahun, maka diestimasi waktu itu Rafi' bin Hadits ini usianya 13-14 tahunan. 13 tahun itu kalau sekarang anak sekolah kelas pinten? Ustadz Fauzan, kelas pinten Ustadz? 13 tahun itu kelas 1 SMP mungkin nih. Kelas 2 ya? Kelas 2. Ini beliau dulu waktu SD pasti masuknya 6 tahun gitu. Itu nanti 13 ketemunya kelas 2 SMP. Jadi ketika kemudian Rafi' bin Hadits ini usia belum balik di waktu perang Uhud, dia nyelinap di antara 1000 pasukan yang bergerak dari Yasrib ya, dari pintu gerbang Madinah menuju ke Uhud. Jaraknya kurang lebih 6 kilo arah ke utara. Ketika pasukan ini sudah bergerak sampai di sebuah tempat namanya Mustarab.
Itu kurang lebih setengah kilo lebih dikit sampai di lembah Uhud, tempat peperangan itu. Rasulullah mengistirahatkan barisan sambil melakukan inspeksi, dan ini memang gaya Rasul ya. Style Rasulullah SAW itu memeriksa pasukan dengan sangat rinci agar supaya tidak melanggar perintah Allah ketika sampai di tempat pertempuran. Ketika diperiksa, orang-orang sepuh yang memang tidak memiliki solahi atau kelayakan bertempur disuruh pulang. Termasuk di situ ada 10 anak-anak yang tidak layak ikut perang karena usianya belum balik, sehingga mereka secara syariat tidak boleh ikut pertempuran, tidak wajib. Maka kemudian 10 anak ini disuruh pulang. Di antara mereka ada Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Jadi hari itu anak-anak kecil itu ketika lihat bapaknya menyiapkan pedang, menyiapkan tombak, menyiapkan perisai, menyiapkan zirah, baju perang itu, mereka pengen ikut. Hari ini anak-anak remaja itu ingin ikut perang namanya Counter Strike gitu kan. Perangnya begini gitu. Kalau dulu itu Masya Allah itu ya. Jadi perangnya itu langsung. Kok tahu Ustaz Counter Strike? Saya itu harus belajar tentang banyak hal itu ya. Ketika kemudian memberikan materi parenting ya, maka saya harus belajar apa yang disukai anak-anak hari ini, termasuk Counter Strike itu. Kenapa mereka suka itu? Dulu anak saya ketika kecanduan Warcraft ya, senang main Warcraft di waktu SD. Saya sampai pinjam CD tentang Warcraft dari sahabat saya. Saya mainkan itu dari mulai jam 8 malam, jam 2 itu nggak kerasa, dini hari. Langsung saya mikir, oh makanya anak-anak senang mainnya seperti ini, bangun negara itu kan. Bangun pabrik senjata macam-macam, beli ini, beli itu, beli lahan, mengalahkan pasukan lawan. Maka memang harus tahu. Jadi kalau kita kembali ke jalan yang benar tadi ya, Rafi' bin Hadits. Jadi Rafi' bin Hadits itu derek di antara 10 anak tadi yang ikut pasukan Uhud, jumlahnya pun pinten kalau mau? Wah ini lupa jenengan. 1000 pasukan ya, 1000 pasukan dan 10 anak kata Mas Eko, paling tidak benar 10-nya itu kan. Di antara 10 anak itu ada Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Kemudian ada Usama bin Zaid, anaknya Zaid bin Harithah. Ada sekian banyak anak, dan di antara mereka ada 2 anak yang menjadi contoh yang luar biasa. Yang pertama namanya Rafi' bin Hadits. Rafi' bin Hadits ini ketika diminta oleh Kanjeng Nabi balik ke Madinah, beliau langsung merajuk pada ayahnya, ya tolong sampaikan kepada Rasulullah betapa putramu ini pandai memanah, dan pasti kepandaian memanahku ini akan dibutuhkan oleh pasukan ini. Sang ayah kemudian melobi Rasulullah, putra saya Rafi itu memanahnya bagus, panjenengan pasti membutuhkan atas pasukan ini. Rasul, apa yang dilakukan beliau memanggil Rafi dan kemudian langsung meminta pasukan minggir menyiapkan beberapa sasaran. Rafi diminta melepaskan panahnya dari jarak 100 hasta. 100 hasta itu kurang lebih pinten nggih ya 60-70 meter. 60 sampai 70 meter. Dan itu semua tepat sasaran. Bukan hanya tepat sasaran, yang dilihat oleh Rasulullah SAW adalah ketepatan memanah, kecepatan kecepatan anak panahnya, dan lulusnya anak panah itu bergerak sampai sasaran. Rasul melihat itu semua, maka Rasul mengatakan, Rafi ikut, boleh ikut, wassawenang, anak kecil boleh ikut perang, setor nyawa, itu senang, Masya Allah. Ketika kemudian temannya tahu, namanya Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, sama ini usianya. Samurah bin Jundub melihat, loh kok Rafi diizinkan ikut, maka kemudian dia protes, ya Rasulullah, kalau Rafi ikut maka saya harus ikut. Loh, apa kaitannya gitu kan, apa bestia atau soulmate atau apa gitu kan. Ditanya, kenapa? Apa alasanmu? Bi asbabin, ya bersebab jika aku bergulat dengan Rafi itu selalu menang. Artinya kalau Rafi boleh ikut, saya harus ikut gitu loh. Kemampuan saya itu kalau tarung dengan Rafi selalu menang. Apa kata Rasul? Siapkan tempat. Maka beberapa pasukan mundur, di situ gelanggangnya Rafi gulat sama Samurah bin Jundub. Ini beberapa saat sebelum pertempuran Uhud. Sampai kemudian dalam 3 gerakan Samurah bin Jundub menjatuhkan Rafi, diulang lagi, jatuh lagi Rafi. Kata Rasulullah, dua-duanya boleh ikut. Masya Allah. Yang saya sampaikan, ingin sampaikan bahwa kadang rasa sakit itu kemudian hilang bersebab visi yang benar, itu ya, termasuk visi tentang rezeki ya. Visi yang benar, ketika kemudian Rafi ikut dalam pertempuran Uhud,
sempat terpana di tempat antara dada dengan lengan kirinya. Sempat panah lawan itu masuk. Dan ketika panah lawan itu masuk, dia berlari kepada Rasulullah SAW dan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, doakan agar supaya rasa sakitku ini hilang dan aku kembali ke pertempuran. Anak kecil itu, Pak. Bukan anak kecil ya, 13 tahun dia, menjelang remaja. Itu ketika kemudian terkena panah itu, ya Rasul, kena panah ya, saya izin pulang gitu kan. Sama dengan mau berangkat sholat ke masjid, gerimis, wah gerimis, pantas ini ngomai lah begitu. Ini Rafi itu ketika perang itu kena panah itu, ya Rasulullah, doakan supaya rasa sakitnya hilang, agar supaya saya bisa masuk ke gelanggang lagi. Kata Rasulullah, aku berikan kepada engkau 2 pilihan. Yang pertama, aku cabut anak panah itu dan aku doakan kepada Allah agar sembuh. Yang kedua, aku patahkan anak panah itu dan membiarkan mata anak panah itu di dalam dadamu, dan aku bermohon kepada Allah, dimanapun engkau meninggal, Allah akan menjadikanmu syahid dan aku akan jadikan saksimu, dan aku akan menjadi saksimu kelak di yaumul hisab. Didoakan yang pertama, saya cabut anak panahmu dan kau akan sembuh atas izin Allah. Yang kedua, aku patahkan bagian anak panahmu dan meninggalkan mata anak panah itu di dadamu, yang dengan itu kelak ketika engkau wafat, maka engkau akan wafat dalam keadaan syahid dan aku akan menjadi saksimu di hadapan Allah. Kira-kira yang dipilih yang A atau B? B, Masya Allah. Berarti jenengan sekelas Rafi. Jadi Rafi memilih yang B. Biarkan anak panah itu ada dalam dadaku ya Rasulullah. Maka dipatahkan oleh Rasulullah SAW, kemudian berdoa kepada Allah, Rafi itu masuk dalam gelanggang lagi. Apakah beliau wafat? Boten. Tetapi beliau hidup sampai masa kekhalifahan Utsman bin Affan dalam keadaan anak mata panah itu masih ada dalam tubuh beliau. Dan meskipun beliau tidak gugur dalam keadaan bertempur, Rasulullah sudah mempersaksikan di hadapan Allah bahwa dia syahid. Ini menunjukkan visi yang kemudian mengalahkan apapun, mengalahkan rasa sakit dan seterusnya. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, catatan buat panjenengan dan saya, visi kita tentang rizki itu harus benar, sehingga pada saat kemudian kita merasa rizki itu tidak sebagaimana yang kita harapkan, cara bersikapnya juga tetap benar. Karena kalau kemudian konsep atau visi rizki itu sudah salah, maka jalan selanjutnya pasti akan disikapi dengan cara yang salah. Saya contohkan nih, ada seorang khalifah yang mendapat julukan Khulafaur Rasyidin yang ke-5. Sinten kinten. Lah, keren nih, jenengan keren terus Ustaz ya. Padahal SD-nya umur 6 lah dibeli ya. Jadi kata beliau, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini canggahnya Sayyidina Umar, yang ketika beliau menjadi khalifah kalimat pertamanya adalah inni akhafun nar, yang ketika beliau mau meninggalkan kurang lebih 14 anak, dan ketika beliau akan meninggal per anaknya hanya mendapatkan harta senilai 560.000 rupiah, kalau dirupiahkan 7 dirham itu 8 dirham ya per anaknya, itu cuma 560.000 rupiah. Allahu Akbar. Itu kalau mantu nggak sampai 20 miliar lah, nggak sampai. Jadi sosok yang kemudian ketika wafat itu meninggalkan harta buat anaknya per anak, dan ingat bahwa beliau khalifah, presiden, raja, yang kekuasaannya kurang lebih 2,5 kali lipat atau bahkan 3 kali Nusantara hari ini. Jadi ketika kemudian beliau wafat, membagi waris begitu, ada adik iparnya, salah seorang pangeran dari Bani Umayyah, namanya Maslamah bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Itu bilang begini sama Umar bin Abdul Aziz, Kak, Mas, panjenengan wafat, panjenengan akan menghadap Allah, insya Allah husnul khotimah, semua orang tahu kebaikan panjenengan. Tapi kalau panjenengan meninggalkan putra-putra panjenengan dengan per anak hanya mendapatkan 8 dirham, yang kalau dirupiahkan 560.000 rupiah tadi itu, maka serahkan perwalian mereka pada saya, serahkan pengkafalaan ekonomi mereka pada saya, karena sungguh engkau tahu bahwa aku adalah pangeran yang paling kaya dari Bani Umayyah. Maslamah namanya.
Kata Umar bin Abdul Aziz, sungguh aku telah menyerahkan anak-anakku pada yang jauh lebih kaya dibanding engkau. Dan wahai Maslamah, uruslah hartamu, karena kelak hartamu itu yang halal akan dihisab, jika dia haram maka engkau akan diazab. Dan ternyata anak-anak Umar bin Abdul Aziz yang cuma dapat 560.000, nun sewu, kalau hari ini ya 560.000 per anak mendapat warisan, itu nilai yang kecil, sedang atau besar? Bahkan mungkin kita bilangnya bukan kecil, kecil. Warisan kok 500.000. Padahal anak presiden, anak raja yang kekuasaannya seluas itu, tapi kemudian dapat waris senilai itu. Tapi kalau kemudian kita baca biografi Umar bin Abdul Aziz, 20 tahun setelah peristiwa wafatnya Umar bin Abdul Aziz ini, anak-anak Umar bin Abdul Aziz ini menjadi pensuplai zakat terbesar bagi Bani Abbasiyah. Tentu saja lewat BMH gitu kan, bayar zakat BMH waktu itu. Jadi rekan-rekan yang dirahmati Allah, paling tidak ini menunjukkan pada panjenengan dan saya, itulah yang disebut harta yang penuh berkah. Berkahnya harta itu begitu. Berkahnya harta itu ketika kita menerima sesuatu, mendapatkan sesuatu apapun itu, kemudian kita bisa memaksimalkan di jalan Allah, mengoptimalkan di jalan Allah. Maka para muzaki harus tahu, muzaki panjenengan kedah pirsa bahwa yang namanya rizki yang akan menolong mereka itu yang dititipkan ke BMH itu, yang akan menolong, yang dititipkan ke BMH, yang dititipkan ke lembaga-lembaga yang lain dan seterusnya. Itu yang kemudian akan menolong, itu kemudian menjadi rizki yang sejati bagi beliau, bagi mereka. Panjenengan biasanya memberikan support, memberikan motivasi kepada para muzaki itu di titik mana biasanya, Ustaz Fajar? Nyampaikannya gimana? Nyampaikan. Untuk motivasi ini sih di pahala yang mungkin bisa mengalir sampai akhir hayat. Ini akan menjadi pahala yang mengalir sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, ila yaumil qiyamah. Dan ini akan menjadi pembela-pembela terbaik. Yang menarik tadi Ustadz Eko itu kan membaca suratul kahfi 10 ayat. Ketika tadi beliau membaca suratul kahfi, ternyata suratul kahfi yang 110 ayat itu ada bagian yang secara khusus bercerita tentang rizki bermakna harta. Jadi di dalam suratul kahfi itu apa saja yang panjenengan dapat kisahnya? Satu, tentang apa? Tentang pemuda yang sikoh terhadap akidahnya. Yang kedua, berarti masuk ashabul kahfi itu. Ada lagi nggak yang kedua apa? Tentang apa? Mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Konsep tauhidnya. Oke. Konsep tauhid itu ada di ujung ayat dan di pertengahan ayat, lebih tepatnya di ayat 50. Ketika Allah mengkisahkan tentang dialog antara Allah, malaikat dan iblis, gitu kan? Dan Allah menyebutkan iblis itu kana minal jinni, dia itu bagian dari jin. Jadi di antara jin-jin itu bosnya namanya iblis, itu jin yang menyeleweng gitu ya. Jin juga ada yang taat. Baik, yang ketiga ada lagi? Kisahnya tentang apa kisahnya? Ashabul kahfi, ada kisah tentang ashabul kahfi. Ada kisah tentang apa itu suratul kahfi? Yang tiap Jumat kita baca. Dzulqarnain, seorang raja yang sebagian orang menisbahkan kepada Dzulqarnain Agung, itu kan? Menisbahkan kepada Alexander the Great. Ada lagi apa? 2 itu. Ada 5 sebenarnya, 3 tentang tauhid tadi. Yang keempat masih ada 2. Nabi Musa berkaitan dengan ujian tentang ilmu. Jadi yang pertama adalah ujian tentang akidah, kemudian yang kedua ujian tentang ilmu, yang ketiga ujian tentang kekuasaan pada Dzulqarnain. Orang itu kalau diberi rizki berupa kekuasaan rizki nomboten, rizki viralitas rizki nomboten. Kalau jenengan viral misalnya rizki, maka bagaimana kemudian menyikapi. Yang terakhir tentang apa?
Ada 2 orang pemilik kebun. Satu kaya raya, satunya sederhana, dan terjadi dialog antara mereka. Dan yang menarik di situ kemudian kita belajar bagaimana konsep rizki itu kemudian menjadi bencana atau petaka, atau dia menjadi berkah bagi pemiliknya. Apa yang kemudian dilakukan oleh Dzulqarnain Agung sampai kemudian dia membangun benteng pembatas Ya'juj dan Ma'juj, itu menunjukkan bahwa Dzulqarnain Agung memiliki rizki berupa apa tadi? Pangkat, kekuasaan, jabatan, luasnya wilayah yang penuh dengan berkah. Berkah itu maknanya ziyadatul khair ala kulli hal. Jadi jenengan tuh nikahnya berkah atau tidak itu dari definisi ini. Jenengan bajunya berkah atau tidak, definisi ini. Jenengan punya motor, mobil berkah atau tidak, dari definisi ini. Ziyadatul khair ala kulli hal, kata Imam An-Nawawi. Apa maksudnya? Berkah itu berarti sesuatu yang ziyadah. Ziyadah itu zid, itu artinya nambah. Sesuatu yang kemudian menambah kebaikannya atas setiap sisinya. Kalau panjenengan punya motor dan menjadi rizki bagi panjenengan yang penuh berkah, tandanya apa? Sering digunakan untuk apa motor itu? Oh, sering digunakan untuk bertemu dengan para muzaki, ngobrolkan tentang sesuatu yang berkaitan dengan harta bumi yang dilangitkan, harta bumi tapi yang dilangitkan, diakhiratkan, ya, dan seterusnya. Oh, berkah motornya. Motornya kemarin tuh apa? Ustaz, saya pas lewat, kemudian ada seorang remaja putri nyegat mikrolet gak dapat. Saya kasihan Ustaz. Akhirnya kemudian, Mbak, nopo diantar. Ini saya kasihan loh Ustaz, benar-benar saya pengen nolong loh Ustaz ya. Lah kelihatannya masih muda atau sudah sepuh Mas? Gitu sih, Ustaz. Lah kemarin ketemu orang tua kok dibiarin? Ya tua Ustaz, biarin gitu kan. Orang tua biarin, Ustaz bisa pulang sendiri gitu kan. Nah, ini berarti bermasalah kan, motornya jadi tidak berkah kan. Jadi baju yang berkah, ya, kacamata yang berkah, ya, apapun kemudian yang kita miliki, berkah itu berarti nambah nopo kalau mau kebaikan. Dari sisi manapun, dari sisi manapun. Persa Ustadz Fauzan yang Ustadz Fauzannya ini kembaran beliau. Persa Ustadz Fauzan yang naik sepeda sampai Makkah, Madinah dan Al-Aqsa. Ya kan, ngikuti kan panjenengan. Nah, saya ketemu beliau kurang lebih 2 bulan yang lalu di Makkah Al-Mukarramah. Saya juga tidak tahu beliau kenal saya dari siapa, tiba-tiba mencari saya di hotel itu. Ketemu kemudian ngobrol banyak hal, dan saya sempat tanya begini, Ustaz, jauh lebih muda dibanding saya usianya. Ustaz, panjenengan ketika bersepeda ya dari Pare Magelang sampai kemudian ke Makkah ya, melaksanakan ibadah umroh dan haji, saya tanya, jenengan butuh ban berapa Ustaz? Sampai harus ganti ban berapa? Jawabannya itu mencengangkan saya. Wallah, ini jawaban beliau tanpa saya kurangi. Waktu saya latihan kata beliau, dari Magelang menuju ke Aceh itu 5 kali ganti ban, 5 kali. Tapi wallahi Ustadz, kata beliau, ketika saya ke Mekah itu cuman ganti ban sekali. Padahal dari Jawa ke Aceh butuh ban 5. Ketika kemudian bablas bismillah kemudian sampai ke Mekah itu cuma sekali. Itu saking apa berarti? Berkahnya, saking berkah. Berkah itu sesuatu yang kelihatannya sederhana, kecil, tapi kemudian kebermanfaatnya melampaui fisiknya. Kebermanfaatannya melampaui fisiknya, melampaui zahirnya. Bisa jadi orang melihat Ustadz Fajar ini langsing gitu kan, tapi kalau dibukakan keker badannya itu ya. Ketika dilihat biasa beliau ini, ada teman misalnya badannya gede kayak Hulk gitu ya. Oh, masuk geli. Oh iya, ganteng awalnya gede gitu ya. Beliau ini ganteng, badannya sedang gitu ya. Ketika kemudian untuk hal-hal yang mereka harus bekerja di jalan Allah, bisa jadi Mas Ogle yang pasti masih kalah dengan Hulk gitu kan, atau Adere badannya gede gitu kan. Tapi ketika kemudian di jalan Allah, rasanya Mas Ogle kalau ngerjakan cek dan nggak kelihatan capek. Tapi ada orang yang badannya gede, kuat, satset, tapi kalau untuk di jalan Allah itu gampang lemes.
Apa titik nulis? Contoh sederhana beginilah. Ada nggak orang yang kalau hiking jago, gerak jalan kemana-mana ikut itu ya, tapi ini masjid sing widak gak kuat. Nah itu kaki yang tidak berkah itu namanya. Kaki yang tidak berkah. Jadi kalau tubuh beliau ini tubuh yang berkah, tadi saya sampaikan itu kan. Kalau dibandingkan orang yang wah kuat secara fisik, ternyata ini contoh sederhana ya, ketika harus menyembelih sapi di perumahan itu ya, orang melihat seorang sepuh ya, seorang bapak itu ringkih. Saya lupa nama beliau, tapi beliau adalah ayah dari tetangga dan sahabat saya, namanya Pak Aruji Guru Mantiga. Kecil beliau itu, dianggap orang mungkin ringkih, tapi ketika kemudian harus menyembelih sapi, jumlahnya 7 atau 8 itu ya, ditambah dengan kambing itu belasan ya, beliau sendiri. Dan itu enak saja beliau, wes. Padahal yang badannya gede ketika nyembelih, orang iso. Artinya apa? Artinya ya ini tangan berkah, ini tenaga yang berkah, ini energi yang berkah. Jadi bagaimana kemudian kita bisa memaknai keberkahan itu ketika segala sesuatu yang panjenengan dititipi Allah potensinya itu kemudian nyambung akhirat, nyambungkan dunia dengan akhirat. Itu namanya rizki yang berkah. Maka apapun yang panjenengan dan saya tidak bisa nyambungkan dengan akhirat, maka itu menjadi rizki yang tidak. Sehat itu harus afiah, begitu kan? Makanya orang berdoa begini, mugi sehat wal. Karena tidak semua sehat itu berkah, tidak semua sehat itu afiah. Kinten-kinten maling-maling itu sehat nggak? Harus sehat mas, harus sehat. Nyongkel pintu waktu-waktu ya konangan itu kan. Ya kudu sehat awake. Bahkan mau berangkat minum E10, minum kerating D itu kan. Ya kudu sehat. Tapi sehatnya tidak berkah, tidak afiah. Makanya jenengan kalau pagi diminta oleh Kanjeng Nabi doa yang ada afiahnya apa tuh? Gimana? Ilmu nafiah itu untuk ilmu yang nafiah, keren. Ada lagi? Wa amalan solehan. Ada lagi? Allahumma ya Allah jadikan basari afiyah gitu kan, basar afiyah, kemudian udhunun afiyah gitu kan, kemudian badani juga afiyah. Allahumma afiyah fi badani, fi basari, itu kan, fi sam'i. Kita tiap hari mohon pada Allah, ya Allah afiyahkan badan kami ya Allah, afiyahkan penglihatan kami. Badan yang afiyah itu badan yang sehatnya untuk hal baik, itu berkah namanya, rizki yang berkah. Afiyahnya mata itu ketika melihat sesuatu bisa mengambil ibrah. Ada loh orang melihat peristiwa yang kemudian diberikan oleh Allah di seluruh Indonesia beberapa waktu ini nggak bisa mengambil ibrah, matanya melihat tapi nggak dapat pelajaran. Itu melihatnya ndak afiah. Padahal kita minta sama Allah tiap pagi itu kan, makanya suruh minta kepada Allah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi, agar supaya setiap melihat itu dapat pelajaran gitu loh. Agar supaya kalau mendengar itu ada pelajaran atau hikmah yang didapat. Maka harusnya sih begitu. Kalau doa begitu tapi bendelok apa orang untuk pelajaran, ngurungoni apa orang untuk ilmu, itu kan, maka ini namanya sehat tapi tidak afiah. Demikian pula dengan orang yang senang tapi tidak afiah, sedih tidak afiah. Senang tidak afiah itu, alhamdulillah Ustaz, kemarin ternyata nomor saya tembus, dapat lotre. Itu senang tapi tidak berkah. Dia dapat sesuatu yang menyenangkan, rizki, tapi tidak ada berkah, dan itu justru akan menjadi petaka buat dirinya. Baik, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Tidak ada akhwatnya ini, mohon maaf ya, kecuali kalau ada yang agak melambai gitu kan semuanya jagoan itu ya. Baik, dari situ ada yang mau didiskusikan, monggo, tentang rizki yang berkah, rizki yang menjadi petaka, supados panjenengan kula sami ketika oleh Allah dititipi apapun itu, kebaikan berupa kesehatan, kelapangan waktu dan seterusnya, bisa menjadi berkah. Berarti bergantung nopo?
cara kita melihatnya, cara kita memandangnya, cara kita menilainya, dan cara kita memanfaatkannya. Itu yang kemudian menjadikan berkah atau petaka. Maka semoga tadi Mas Eko yang lidahnya hari ini digunakan untuk membaca ayat Allah 10 ayat pertama Al-Kahfi menjadikan lidah beliau lidah yang berkah. Amin. Demikian pula panjenengan sedanten ingkang khusuk khuduk di dalam majelis ilmu ini, insya Allah juga menjadi duduk yang berkah. Duduk yang berkah, duduk yang bawah panjenengan menika karpetnya ini kemudian menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dulu kami pernah diduduki oleh Mas Fajar ya Allah dalam duduk yang khusuk, dalam duduk yang khuduk untuk mendapat ilmu, dan ilmu itu menjadi berkah. Buah berkahnya ilmu niku napa? Amal. Itu berarti ilmunya berkah karena dia teraplikasi dalam bentuk amal. Nggih, monggo kalau ada yang mau disampaikan dari 45 menit 50 menit pemaparan. Para Ustaz, apabila ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya. Tinggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih ke tips, bagaimana tips untuk menjaga niat melakukan suatu hal karena Allah Ta'ala. Insyaallah. Ini pertanyaan jeruk ya. Pertanyaan orang yang suka bertafakur. Jadi kata Ustadz Eko, bagaimana ya menjaga hati agar supaya selalu connect dengan Allah dalam setiap aktivitas. Niat lebih tepatnya. Saya ingin mengawali dengan cerita ketika Imam Hasan Al-Basri sedang duduk-duduk dengan muridnya dalam sebuah halaqah. Tiba-tiba ada orang yang mengangkat keranda jenazah mau diantar ke pemakaman. Sunnahnya kalau ada jenazah kita duduk, sunnahnya apa? Berdiri. Sunnahnya berdiri. Berdiri murid-muridnya. Imam Hasan Al-Basri beberapa detik itu belum berdiri ketika semua muridnya berdiri, sampai jenazah itu sudah hampir melewati beliau baru berdiri. Maka murid-muridnya yang mikir itu ya, kok gurunda ndak langsung berdiri tadi ya. Selepas itu Imam Hasan Al-Basri melihat murid-muridnya dengan wajah yang menatap beliau, juga tahu ini pasti mereka menanyakan perihal kenapa kok saya tidak segera berdiri. Dan gaya para ulama di waktu itu, di masa itu seringkali memberikan contoh dengan perilaku. Maka Imam Hasan Al-Basri bilang begini pada muridnya, aku tahu kegalauan kalian, apa yang kalian ingin tanyakan padaku berkaitan dengan kenapa tadi sempat terlambat berdiri, tidak bersamai kalian. Kata Imam Hasan Al-Basri, karena ketika jenazah tadi lewat, aku tidak memiliki niat apapun sampai kemudian aku niatkan ini adalah fadilah orang yang dilewati jenazah dengan cara berdiri dan menjadikan ini bagian dari syariat yang dia lakukan untuk mendapat pahala dari Allah. Artinya apa? Beliau tidak segera berdiri itu karena kosong, nggak punya niat itu. Maka beliau niatkan bismillah, ini bagian dari mencontoh Rasulullah, itba Rasulullah, beliau berdiri. Karena kalau kemudian kita melakukan sesuatu tanpa niat yang benar kan juga tidak ada nilainya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi menyampaikan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu sesungguhnya Allah tidak melihat fisik kalian, harta kalian, walakin akan tetapi Allah itu yanzuru, melihat qulubikum, apa yang ada di dalam hati kalian, wa amalikum, dan apa yang menjadi amal atas hati kalian. Maka berarti menata niat dalam beramal itu wajib, tidak boleh tidak. Jenengan menggerakkan motor menuju ke Muzaki, niatkan secara benar. Ya Allah, semoga ini menjadi jalan keluar, menjadi jalan kemudahan, menjadi cara panjenengan membantu para mustahik. Sehingga ketika panjenengan mengambil, ketika panjenengan menjemput titipan dari para muzaki, insya Allah setiap putaran rodanya menjadi berpahala, bersebab niat kita benar. Tapi kalau kemudian niat kita, ya Allah, muzaki yang di sana itu punya anak kok ya cantik tuh ya, saya jadi semangat ya kalau ke sana itu
ya maka putaran rodanya jadi bermasalah. Yang kalau kemudian terjadi apa-apa justru kemudian membawa petaka bagi kita. Tapi kalau kemudian kita niatkan yang benar, justru bisa jadi bonusnya itu. Ketika kemudian melihat gitu ya, Mas Fajar sampun nikah? Dereng Ustaz. Kalau dibilang dicarikan buahnya gitu ya. Jadi alhamdulillah. Ketika kemudian beliau datang ya di Muzaki, kemudian dilihat ya orangnya santun, cakep, ngomongnya beradab, ada adabnya, itu bisa jadi digerakkan hatinya oleh Allah. Wallahi ini, karena ada banyak kisah seperti itu kan. Artinya niatnya yang lurus, maka hal yang seperti itu menjadi bonus. Tapi kalau niatnya tidak lurus, itu bukan bonus, tapi justru menjadi petaka. Maka ketika targetnya menikahi anak Muzaki, jangan kaget sebada menikah justru ada banyak kekurangan berkah dalam prosesnya atau dalam bahtera rumah tangga yang dijalankan, karena visinya menjadi visi yang tidak benar atau niatnya tidak benar. Terus bagaimana tadi disampaikan oleh Mas Eko, menjaga niat itu adanya di hati. Hati itu berarti harus dilatih. Muhammad Hatta menikah terus masih berlatih, Mas Eko terus masih berlatih agar supaya kemana, dimana, untuk apanya itu menjadi lurus. Mau ngisi kajian itu seringkali harus saya nasihati diri saya sendiri, tak dalam rangka ini, tak dalam rangka itu, dan seterusnya. Ayo luruskan. Ketika kemudian ada celaan, kok ngajinya begini, ayo harus lurus menerima masukan. Kok ada pujian, kok ngajinya luar biasa, itu pun kemudian ayo harus lurus. Terus karena setan itu, Profesor Dr. Setan bin Iblis itu tidak pernah ridho panjenengan lulus dari setiap step by step ujian. Wabil khusus ujungnya setan yang mendapatkan penghargaan paling tinggi dari Iblis itu kan bosnya setan, adalah ketika mereka mampu memisahkan sepasang suami. Itu sudah puncak, itu puncak. Kenapa puncak? Karena dengan hancurnya keluarga maka hancurlah peradaban. Karena peradaban kan terbangun dari keluarga. Jadi menata niat itu yang pertama orientasi kita, yang kedua mohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya, ini bisa mensurgakan atau menerakakan kita. Laras apa betul? Laras. Kira-kira jauh lebih banyak mana orang yang ternerakakan dengan HP atau tersurgakan, atau B? Kalau melihat seluruh manusia hari ini, kira-kira lebih banyak yang dengan HP ingat Allah atau lupa Allah? Lupa Allah. Makanya saya mengajari diri saya sendiri sama istri dan anak-anak, ayo nak, kalau buka HP bukan basmalah lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ke setane. Ke setane. Ini setan gepeng bener. Kan ada setan ngesot, ini setan gepeng. Ke setane. Sehingga kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, saya berlindung padamu dari setan yang akan menggoda kami dengan apapun, dengan kesia-siaan minimal. Tiap pagi scrolling, TikTok, tek. Sampai awan gak kerasa. Maca Quran 5 menit wis ngeluh. Wis kesel. Artinya bahaya, ini bahaya. Sehingga menata niat itu apa? Berarti memohon perlindungan pada Allah. Terus karena yang punya hati kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya Mas Eko ya. Allah alam bisawab. Terus kita perbaiki pemahaman, orientasi kita atau visi kita melakukan apapun, dan yang paling inti adalah terus mohon perlindungan kepada Allah atas apa-apa yang bisa menyelewengkan hati kita, dengan ta'awud, dengan al-mu'awwidhatain, dua kulhu itu ya, An-Nas dan Al-Falaq, dan yang terakhir dengan doa yang khusus tentang hati, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala insyaallah. Gitu insyaallah masih. Baik, ada lagi? Rekan-rekan, buat nonton sampun nggih, kelihatannya sudah harus sarapan jenengan. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan iwafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faktubna ma'asyahidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, berkahi kehidupan kami, seluruh sahabat dan saudara kami ini Allah. Jadikan BMH Kediri wasilah bagi saudara-saudara kami ini Allah, untuk mendapat keberkahan hidup, perlindungan, inayah Rahman Rahimu, dan hadirkan dalam rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah, serta hadiahkan atas kami keturunan dzurriyyah yang salih salihah, qurrata a'yun, menjadi penyejuk pandangan mata dan hati kami. Dan bagi sahabat-sahabat kami yang masih belum bertemu dengan jodohnya, ya Rabb, anugerahkan pasangan terbaik dunia hingga surgamu, pasangan yang senantiasa menjadikan semakin bersemangat dalam beribadah, memperbaiki pemahaman atas dinmu, dan menjadi bagian hamba yang qaridhoi atasnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf jika ada hilaf salah dalam penyampaian.